Korupsi itu orang yang seling bohong, mengambil duit orang, yang bawa kabur duit tuh. Tidak cukup sistem, tapi orangnya juga harus diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara tadi menanamkan nilai-nilai anti korupsi tadi. Seni itu penting untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. KPK harus lebih kokoh. KPK itu tidak boleh menjadi alat politik, tidak boleh juga menjadi alat kekuasaan, tapi KPK itu hanya melaksanakan tugas yang paling utama ada 3. Pengawasan itu kunci dia, kemudian pencegahan dan penindakan. Jadi pencegahan ini menurut saya satu faktor yang sangat penting. Jadi jangan tadi penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang. Justru pencegahan ini menurut hemat saya harus kita dorong, dan pemerintah sangat ingin KPK itu kuat, dan KPK harus bisa mencegah pengeluaran, penyelewengan yang tidak perlu. Antara pencegahan dan penindakan itu merupakan satu kesatuan amanat undang-undang yang harus dilakukan oleh KPK. Nah, saya kira ini pentingnya sekarang KPK melakukan peluncuran aksi Stranas. 2, 3. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk peluncuran pada kesempatan kali ini. Pemerintah mendorong transformasi perekonomian nasional dengan harapan Indonesia mampu keluar dari middle income trap di tahun 2035. Pencegahan korupsi menjadi hal yang utama dalam transformasi perekonomian tersebut. Kalau kita berintegritas sendiri gitu di sini ya, ini tanpa didukung oleh lingkungan kita, ya agak susah juga gitu di sini. Kita lihat beberapa orang yang berintegritas, begitu dia kumpul di sebuah lingkungan yang kurang berintegritas, ya lama-lama ke bawah juga kan gitu kan di sini ini. Lingkungan terkecil keluarga tentunya gitu, istri atau anak, suami misalnya gitu ya. Ini harus mendukung juga. Artinya tidak cukup kita berintegritas sendiri, keluarga kita yang terkecil juga harus ikut berintegritas gitu di sini. Lalu lingkungan yang di luarnya, tetangga kita juga, itu kan ya, lingkungan sekitar kita juga harus berintegritas gitu di sini. Keluar dari rumah masuk ke tempat kerja, ya lingkungan kerja juga harus berintegritas. Sebab kalau kita sendirian berintegritas, lingkungan kerja tidak berintegritas, ya susah. Korupsi itu yang terlihat itu bagaikan fenomena gunung es tadi, yang terlihat itu adalah yang ditindak gitu kan sini ya. Sementara bongkahan di bawah itu yang tidak terlihat, yang belum ditindak kan gitu kan sini. Boleh jadi baru niat gitu kan ya, atau sudah melaksanakan tapi belum ketahuan kan gitu sini. Nah, gimana supaya yang di bawah tadi bongkahan yang lebih besar ini tidak muncul di permukaan?
maka dilakukan pencegahan tadi, yaitu perbaikan sistem, supaya orang tidak bisa korupsi. Tidak cukup dengan perbaikan sistem, tapi orangnya sekarang harus diperbaiki dulu. Jadi tidak cukup sistem, tapi orangnya juga harus diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara tadi menanamkan nilai-nilai anti korupsi tadi. Oh, ternyata korupsi itu kalau cuma 5 juta, tapi ternyata dampaknya bisa 500 juta gitu kan ya. Bahkan yang dirugikan bukan hanya diri pribadi, keluarga, dan katakanlah di lingkungan sekitar, tapi bangsa dan negara juga bisa dirugikan gitu kan sini. Nah, itu yang kita bangun kepada masyarakat lewat pendidikan dan peran serta masyarakat ini, supaya masyarakat paham. Nilai yang masih kurang itu di daerah pedesaan, ini kan ya, integritas yang masih kurang di pedesaan. Gimana ya kita bisa ke semua desa gitu kan ya untuk mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi di sini? Salah satu caranya ya kita harus kerja sama, gitu kan ya, ini berkolaborasi tadi. Kemenkominfo misalnya gitu kan, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan dia sehingga bisa difasilitasi beberapa kampanye-kampanye lewat media. Ada beberapa yang dilakukan oleh teman-teman di media, berkolaborasi, bekerja sama dengan instansi yang lain, kementerian, lembaga maupun instansi yang lain yang memang mau bekerja sama dengan kita untuk melaksanakan, menyampaikan, mensosialisasikan, mengkampanyekan agar masyarakat melek tentang korupsi, intinya bahkan mereka mau mengkampanyekan anti korupsi secara sukarela. KPK tuh ingin ada sebuah learning center atau lembaga pelatihan untuk eksternal, waktu itu untuk eksternal. Jadi tahun 2018 itu dengan adanya Perkom Ortakanya KPK itu berdiri, namanya Unit Pusat Edukasi Anti Korupsi. Jadi itu adanya di bawah Deputi Bidang Pencegahan juga. Di launching bulan November tahun 2018, itu waktu itu kita bersamaan dengan adanya workshop internasional. Jadi kita ada workshop internasional, di launching ada 5 negara, workshop di sini sekaligus launching gedung ACLC. Nah, ACLC atau Pusat Edukasi Anti Korupsi berubah nama lagi menjadi Direktorat Diklat Anti Korupsi KPK. Nah, sekarang posisi kami adanya di bawah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Hanya ingin mengatakan sesuatu. Wah. Jadi salah satu pendidikan anti korupsi dan ujungnya sertifikasi penyuluh anti korupsi itu menyasar memang banyak segmen. Salah satunya segmen pendongeng anti korupsi, kemudian nanti ada seniman anti korupsi, kemudian guru-guru atau guru TK. Nilai-nilai yang mereka tidak merasa dipaksa untuk kayak dicekokin. Jadi menyenangkan gitu, makanya KPK itu kami juga siapin board game gitu. Jadi sambil bermain kuartet, sambil bermain board game gitu, nilai-nilai masuk. Oh, jujur itu kalau begini, oh adil itu seperti ini. Itu nggak perlu diajarin kamu begini. Itu mereka akan mudah-mudahan lebih ingat cepat dan mudah-mudahan tersimpan di kepalanya. Tapi sekali lagi saya tidak klaim bahwa ini adalah satu-satunya cara yang paling berhasil. Kita harus ingatkan terus gitu ya. Mungkin reinforcement dari keluarga, reinforcement dari sekolah. Jadi tidak sekali waktu itu aja. Jadi makanya pentingnya pendidikan anti korupsi ini di semua lini. Jadi ibaratnya anak-anak atau orang-orang itu dijaga dari berbagai sisi. Yang ngingetin itu banyak gitu. Strategi Pemberantasan Korupsi dan Rencana Aksi Berantas Korupsi. Bagaimana kita bisa mengevaluasi hasil pelatihan kita, Mbak? Jadi jangan sampai orang setelah selesai pelatihan, selesai diklat, sudah selesai. Just knowledge, I see, habis itu udah selesai. Nah, itu yang perlu kita, tantangan dari kami adalah gimana kita bisa membuat sistem pembelajaran atau sistem pemantauan setelahnya, setelah mereka mengikuti diklat anti korupsi di sini, tetap bisa berintegritas dan menjalankan di instansinya. Kalau tantangan yang lain mungkin
gimana kita menciptakan media-media pembelajaran yang yang lebih menarik dan gampang diakses oleh masyarakat secara umum. Kalau untuk pembiasaan mungkin udah ya Mbak ya, karena selama masa pandemi kan orang udah biasa Zoom, udah biasa e-learning. Mungkin media-media yang menarik ke depannya itu adalah tantangan dari kami. Ada yang curang, ada yang jujur gitu. Itu orang yang seling bohong, harusnya dihukum. Soalnya bohong itu nggak benar, jujur itu ya. Angelia Marco Polo Tampo Bolon, kelas 4, umurnya 9, nanti Agustus tanggal 10 mau naik umur 10. Nama saya Unis, tapi nama itu Kin. Aku umurnya 9 dan aku sekolahnya di Franciscus. Saya Arsilas Kelas Antaseno Atmojo Konarizeus, umur saya 12, saya sekolah di SMP Franciscus 2, Lampung Ambon. Amina Fairusda, sekolah di SD Islam Anur. Umurnya 9 tahun. Saya Abrar Mutu Aditya, kelas 9, umur 15. Iya benar. Leonard, 5 years. PK. Iya benar, yang suka dilihat orang. Kok Halo. Wow. What? Oh, yeah! Yoyoy, Panji bakal duluan nih. Ada yang curang, ada yang jujur gitu. Ada yang diajakin sama teman-temannya pas di sekolah, terus dia nangis. Bagus. Aneh sih, kayak kartun gitu, aneh sih, kayak ada orang nangis gitu, nggak tahu kenapa, kayak dibully gitu, sama kayak cheating gitu, karena main keleweng gitu. Bagus. Bosan. Kan ceritanya bosan. Itu dia korupsi. Dia korupsi uang rakyat. Terus dia ketahuan, habis itu dibawa ke penjara. Isinya ceritanya ada orang lagi main keleleng digangguin. Terus habis itu mulai ada orang ceritanya dibully. Terus ayahnya udah nggak ada. Bagus. Biasa aja sih sebenarnya. Terus abang main 10 hours.
ngambil duit orang. Dihukum mati lah. Dihukum mati sama dihukum seumur hidup juga boleh. Di seumur hidup aja, di penjara seumur hidup. Itu orang yang seling bohong, harusnya dihukum. Soalnya bohong itu nggak benar. Jangan dipenjara juga, dihukum aja gitu. Kalau di penjara terlalu gitulah, dia terlalu tegas lah, dikunci di kamar. Korupsi, ketangkep, yang bawa kabur dia tuh, penjara, seumur hidup. Nggak boleh bohong, ngomong ada. Jujur itu kayak, jujur itu nggak boleh bohong. Berkata apa adanya sama apa yang dikatain tuh harus benar gitu. Misalnya dia kan berantem, terus kata mamanya, jangan main berantem ya, padahal dia berantem. Dia nggak mau ngasih tahu ke orang tua. Kayak telling the truth gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kejujuran, kita biasanya bicara tentang moral. Nah, moral itu memang dibangun sejak kecil, karena moral itu memang bertahap prosesnya, dari kecil sampai kemudian dewasa. Sebagai satu contoh, misalnya kalau kita ngajarin anak misalnya puasa dulu deh ya, diiming-imingi ada reward ya, karena memang anak-anak itu biasanya membangun moral itu tergantung faktor reward. Tapi lama-kelamaan anak akan mengembangkan internalisasi nilai ke dalam dirinya. Jadi tidak usah dikasih reward pun anak sudah melakukannya. Begitu pula nilai kejujuran. Ketika nilai kejujuran ini tidak dibangun dari kecil, maka prosesnya akan lebih sulit dan bahkan tidak tercapai yang disebut dengan nilai kejujuran tadi secara moral yang paling tinggi. Nah, bagaimana cara mengajarkan moral nilai kejujuran pada anak itu adalah sebenarnya tergantung, memang pertama adalah role model orang tua. Orang tua tentunya harus mengajarkan kejujuran dulu, baru akhirnya anak bisa belajar kejujuran. Misalnya tidak berkata bohong ya, apa adanya dan sebagainya. Anak dulu mungkin mencapai nilai tinggi karena ada reward, tapi akhirnya mencapai nilai tinggi karena kepuasan dia, bukan reward. Gak ada reward jadi no problem karena dia sudah memang menginginkan dari dalam dirinya gitu. Jadi itulah yang diharapkan ketika anak dewasa sudah terinternalisasi, dan tadi ketika dewasa dengan jabatan yang dimiliki mungkin dia akan terhindar dari yang sifatnya mungkin korupsi, sifatnya tidak amanah, tidak tanggung jawab gitu ya, itu akan terhindar karena tadi sudah terpupuk dari semenjak kecil. Kalau pencegahan korupsi itu berangkat dari bawah, dari desa, mungkin dampaknya lebih signifikan. Karena selama ini kan pencegahan korupsi dan pemberantasan dari atas terus. Itu setiap kali kita menghidupkan YouTube dan menghidupkan rekaman, itu ada pesan anti korupsinya. Itu sangat efektif sekali.
dari penelusuran literatur, ya karena kami akademisi ya harus berangkat dari literatur, kami carilah mitra yang punya potensi untuk pencegahan korupsi ini. Kami telusuri dari berbagai sumber, baik itu di buku, di jurnal, termasuk di Google ya, maka ketemulah Perenggan, gitu ya, Desa Perenggan ini. Kemudian kami pelajari Desa Perenggan. Nah ternyata dari sumber-sumber yang terkumpul itu Perenggan merupakan piloting KPK untuk desa anti korupsi. Jarang sekali desa yang punya paguyuban Mubalik, yang itu diorganisasi oleh pimpinan ranting Muhammadiyah. Nah itu nilai plus tersendiri sehingga kami bisa masuk link and match-nya itu pas sekali. Jadi kami punya program tentang pencegahan korupsi berbasis keagamaan Islam, lalu di sana ada Mubarik Perenggan, lalu bersinergilah itu. Jadi ini kami mau buat prototipe, ini loh desa anti korupsi, supaya diduplikat oleh desa-desa yang lain. Ada sekitar 14.000 desa di Indonesia ini. Kalau pencegahan korupsi itu berangkat dari bawah, dari desa, mungkin dampaknya lebih signifikan. Karena selama ini kan pencegahan korupsi yang pemberantasan dari atas terus. Nah, belum ada pergerakan dari bawah. Itu saya kira kontribusi masyarakat bagi pencegahan korupsi akan sangat efektif gitu. Dan itu belum banyak dilakukan. Nah kalau di sini sudah mulai hidup ya, mulai hidup itu dalam pengertian saling mengingatkan, saling menyadar dan seterusnya lah. Para mubalik ketika berdakwah kultural itu ya sambil bermain karawitan, menyanyikan lagu. Maka kemarin di tahun 2021 ini saya kira karya atau capaian yang paling monumental ya, itu adalah penciptaan gending anti korupsi. Itu Pak Soekardjono bersama Pak Warjane itu tekun sekali sebelum pelatihan itu dimulai, beliau berdua sudah menyusun gendingnya itu, gending jadi baru dilatihkan selama 1 bulan. Nah itu kalau menjadi seni dalam dakwah kultural akan menjadi sangat bagus, dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Artinya pengajian itu tidak identik dengan diceramai, tidak identik dengan ditausiahi, tapi adalah ekspresi seni. Seni itu penting untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Maka ini sangat bagus dalam pengertian pelatihan dakwah kultural anti korupsi berbasis seni karawitan. Nama Soekardjono SAG, sekarang pensiunan dari guru agama SD di PRM atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah Perenggan bersama pimpinan Aisyah Perenggan. Itu ada lembaga seni budaya atau yang disingkat LSB, itu mengadakan kegiatan di antaranya lembaga seninya itu adalah karawitan. Seni karawitannya dinamakan Sekar Mentaok. Mentaok itu dari Kota Lama atau sebelum Mataram ada, itu namanya Alas Mentaok. Karena ada Alas Mentaok, terus Mentaoknya itu Kota Gede. Karena kedudukan PRM-nya itu di cabang Kota Gede, maka menggunakan nama Sekar Mentaok. Kegiatannya itu rutin setiap malam Sabtu dari bapak-bapak dan ibu-ibu atau dari Muhammadiyah dan Aisyah Perenggan Kota Gede. Pentasnya atau latihan dan pentas tetap di sini. Sebenarnya punya sendiri gamelan di belakang. Kualitasnya sama dari Kuningan, dana dari Danais. Anggotanya semuanya ada 30. Namun kalau latihan itu bergantian, ada yang datang yang tidak, itu rutin biasa 12 sampai 17. Tapi kalau pentas itu sampai 30.
Kemarin pada bulan puasa atau sebelum bulan puasa, Pak Yadi dan Pak Waharjani dari KPK itu ngomong-ngomong gimana kalau dai anti korupsi ini bersama dengan kesenian atau paguyuban Sekar Mentao untuk dakwah lewat virtual. Karena masa-masa pandemi, maka gimana? Lalu saya menyetujui dan beberapa kali Pak Yadi, Pak Suyadi dan Pak Waharjani itu ngomong-ngomong dengan saya, baik telepon maupun berkunjung di rumah, dan akhirnya pada bulan puasa latihan 4 kali, dan pada tanggal 27 puasa itu rekaman virtual untuk ini menghadapi anti korupsi. Nah, gendingnya yaitu kuwi opo kuwi dari Pak Narto Sabdo. Untuk puisinya atau pantunnya kita ada sedikit yang kita rubah. Yang sebetulnya malah sangat efektif karena dengan nanti masuk YouTube, masuk rekaman, itu setiap kali kita menghidupkan YouTube dan menghidupkan rekaman, itu ada pesan anti korupsinya. Itu sangat efektif sekali.